Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan coba untuk membahas tentang waktu sholat, dan kita awali dengan menghitung waktu maghrib. Sebelumnya kita harus tahu bahwa rumus yang digunakan di dalam perhitungan waktu sholat itu ada dua. Rumus yang pertama adalah W sama dengan T dibagi 15 plus 12 min E min KB. Nah, rumus yang kedua adalah cos T sama dengan min tangen Pi kali tangen D ditambah sekan Pi kali sekan D kali sin H. Adapun untuk E ini maksudnya adalah perata waktu, KB adalah koreksi bujur, H ini adalah ketinggian, Pi adalah lintang tempat, dan D adalah deklinasi. Nah, untuk data E itu bisa kita menggunakan perhitungan dengan tabel E rata-rata atau perata waktu rata-rata, dan juga kita bisa memanfaatkan data yang sudah ada. Misalnya data yang dikeluarkan oleh Kemenag, yaitu data epimeris, di mana di dalam epimeris itu sudah disajikan baik data matahari ataupun data bulan, dan data E itu sudah ada. Hanya saja peristilahannya kalau di dalam data epimeris itu equation of time, dan ini adalah KB atau koreksi bujur ya. Nah, di mana koreksi bujur itu bujur tempat dikurangi 105 dan dikalikan 4 menit sebagaimana yang telah kita pelajari. Nah, dan sebelum kita itu menghitung memasukkan ke dalam rumus waktu ini T sama dengan 15 plus 12 min E min KB, berarti data yang harus kita kumpulkan adalah nilai E dan koreksi bujur. Nah, termasuk T. Nah, untuk mencari T ini kita gunakan rumus ini, cos T sama dengan min tangen Pi kali tangen D tambah sekan Pi kali sekan D kali sin H. Nah, ini lintang tempat. Nah, berarti kita harus tahu dulu nilai lintang tempat dan deklinasi dan H. Kalau nilai H itu tergantung ketinggian, dan untuk maghrib kebetulan adalah min 1. Nah, contoh misalkan kita punya data seperti ini. Nah, data seperti ini misalkan 1 10 menit, KB-nya 7 menit. Ini bukan derajat, 7 menit 44 karena memang ini koreksi bujur Sukabumi. H-nya min 1 derajat karena yang akan kita hitung adalah waktu maghrib. Lintangnya min 6 derajat 55, deklinasinya min 3 derajat 20. Nah, kalau data lintang ini dan deklinasi ini plus H dari data 3 sampai 5 itu dimasukkan ke dalam rumus cos T sama dengan min tangen Pi sampai sin H ini, maka nanti akan didapat itu nilai T-nya adalah 91 derajat 24 menit 50,22. Nah, setelah data nomor 6 kita dapat, maka lalu kita masukkan ke dalam rumus waktu ini. Nah, jadi tadi misalkan dapatnya kita 9124, ya berarti ini 9124 bla 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 dibagi 15 plus 12 min E 10 dan dikurangi KB 7 menit. Nah, 7 menit 44 detik. Nah, maka di sini keterangannya jika data tersebut dimasukkan ke dalam rumus waktu,
maka waktu maghrib akan dihasilkan adalah pukul 17:48 menit, dan ini hasil adalah setelah melakukan ikhtiyat. Karena biasanya untuk hasil perhitungan terakhir itu biasanya kalkulator menyertakan dengan detiknya. Tetapi untuk jadwal waktu detik tidak disajikan, dan yang disajikan di dalam jadwal waktu itu hanya sampai menit saja. Nah, maka untuk itu sebelum kita masuk ke pembahasan waktu Isya, maka di sini saya akan menyampaikan dulu tentang ikhtiyat. Nah, ikhtiyat itu secara bahasa adalah kehati-hatian. Itu secara bahasa. Nah, dalam ikhtiyat ini ada dua aliran dan keduanya mempunyai alasan masing-masing. Karena pada dasarnya ikhtiyat itu ya langkah hati-hati untuk menentukan waktu sholat. Nah, jadi ikhtiyat ini adalah dengan menambah menit atau detik dari hasil perhitungan. Itu pada prinsip dasarnya. Hanya saja di sini ada yang pertama, itu ikhtiyat itu penambahan 1 menit dan pembulatan detik ke atas. Nah, itu saya katakan aliran ke-1. Misalnya begini, kalau perhitungan itu didapat misalkan 11.50, itu jam 11:50, 22,5 detik. Nah, karena memang yang akan disajikan itu hanya sampai menit, maka ini yang 22,5. Nah, ini harus dibagaimanakan? Nah, kalau itu pakai aturan ini, nah maka yang 22,5 ini dibulatkan jadi 1, lalu ditambah 1. Berarti kalau ini 1 tambah 1, 2, 50 tambah 2, jadi hasilnya nanti hasil akhirnya adalah pukul 11.52. Nah, ini contoh dalam aliran ke-1 nih. Nah, alasannya apa? Nah, ini untuk menyesuaikan daerah yang jauh dari daerah perhitungan. Nah, ini. Ada juga ini yang saya sebut aliran kedua, itu hanya penambahan 1,3 menit atau 1 menit 20 detik. Nah, misalkan di sini contohnya nih, hasil akhir didapat 11.50, 22,5. Nah, maka ini jadi hasil akhirnya beda dengan yang tadi. Kalau tadi hasil akhirnya 11.52, kalau ini 11.51. Kenapa? Ya karena 22 ini kan belum setengahnya untuk 1 menit, maka lebih baik dihilangkan. Maka ini tambah saja, itu 1. Jadi kalau 22,5 tambah 20 detik kan hanya 42,5, nah gitu. Jadi tidak sampai 1 menit. Nah, selanjutnya misalkan contohnya nih 11.50, 42,2. Ini kalau hasil perhitungan terakhir. Nah, kalau 42 tambah 2, nah ini sudah nyampe 1 karena udah nyampe 60 detik. 60 detik itu kan sama 1 menit. Nah, maka kalau 1,20 ini berarti jadi 52. Nah, maka di sini karena udah nyampe 60 nih. Alasannya kenapa ini dengan 1,3? Alasannya supaya tidak terlalu besar dan jauh dari hasil perhitungan. Nah, ini jadi ada dua ya, tadi ada pembulatan detik ditambah 1 menit, dan juga ada penambahan 1,3 menit atau 1 menit 20 detik. Nah, silahkan dicoba. Nah, untuk waktu maghrib, dan saya pilih tempatnya Sukabumi pada tanggal sekarang. Itulah yang bisa saya sampaikan dalam permulaan pembahasan waktu. Semoga bermanfaat. Saya tutup saja dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.